Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Nah, kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk ya merek Radion. Tapi sebelum kita mulai, saya ngopi dulu ya, jangan sampai kelupaan. Alhamdulillah, setelah kita ngopi, biar semangat, kita langsung review aja radionya. Apa itu radionya? Nah, sebelum saya membahas radio ini, biasa kalau kita beli radio yang tanpa layar ya, radio buta lah istilahnya ya. Radio yang nggak ada layarnya itu rata-rata kita dapatnya radio UHF ya. Radio UHF. Jadi radio program itu biasanya rata-rata UHF. Kalau yang ada layarnya seperti BFT1 itu radio UHF juga, antena standarnya kan pendek ya. Namun kali ini yang berbeda dari Radion RT17 ini adalah ini bukan UHF tapi ini VHF ya. Asiknya lagi ini radio VHF bisa dengerin radio FM ya. Jadi selain kita bisa komunikasi, kita bisa dengerin radio FM gitu ya. Nah, ini uniknya dari Radion. Jadi ini baru saya juga tahu ya, radio ini maksimal keluarnya 5 watt, tapi nanti akan kita coba ya. Kita coba apakah benar keluarnya 5 watt atau berapa watt. Itu nanti kita coba, kita tes semuanya. Yang jelas di sini ini menjawab sudah keinginan teman-teman mungkin yang mau radio yang tidak ada layarnya. Jadi ini hemat sekali nanti baterainya ya, karena tidak ada layarnya, tapi maunya di VHF ya. Mungkin kalau Anda touring atau Anda misalnya ya lagi bersama kelompok gitu ya, satu frekuensi di VHF, ini bisa Anda gunakan radio ini, bisa ya di VHF, karena VHF rata-rata jangkauannya lebih jauh dibandingkan kalau kita menggunakan UHF. Jadi UHF itu kan memang benar-benar harus terbuka ya, posisinya harus terbuka. Sementara kalau VHF itu lebih fleksibel sedikit ya, tertutup sedikit masih bisa gitu ya. Tapi kalau UHF nggak bisa, tertutup sedikit udah mentok dia. Makanya ini satu kabar gembira bagi Anda yang pingin radio program tapi VHF ya. Jadi ya seperti itulah. Oke, langsung aja kita unboxing dan kita lihat seperti apa radio ini bisa kita gunakan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba apakah radio ini peka juga apa enggak. Nanti kita tes ke teman biasa yang selalu menemani saya untuk mereview HT ataupun antena, itu Pak Pri nanti ya. Oke, kita langsung aja unboxing radionya dari Radion RT17 RW11 RT17. Jadi ini benar-benar Indonesia banget ya, RT gitu ya, RT17. Jadi bagi Anda yang tinggal di RT17 beruntung nih, ada nih radio buat Anda RT17. Oke, kita langsung unboxing. Sama-sama lihat untuk penampakannya dari Radion RT17. RW-nya saya nggak tahu, tapi ini RT17. Jadi seperti ini ya di depan ya, tertulis seperti ini, ada FM radio, voice prompt, low power alert, TOT, time of timer, emergency alarm call, JTSS, DJTSS ya, oke. Seperti itu. VHF, FM transceiver. Ingat lagi ya, VHF. Nah, jadi ini radionya memang beda dengan yang lain. Yang lain biasanya UHF, ini VHF. Ingat itu ya, VHF. Ya, di sebelahnya kirinya sama, kanan juga sama ya. Ini tertulis RT17 ya, FM transceiver. KEPS di sini LKJA. Oke. Kita buka. Nah, user manual. Jadi sini user manualnya, yang uniknya adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ya.
Jadi buat Anda semua nggak perlu nanya-nanya saya ya. Nih, bahasa Indonesia tuh. Knop, daya, pengatur volume, tombol, PTT. Nah, ini semua udah pakai bahasa Indonesia. Jadi silakan baca bukunya. Ini kartu garansinya. Kemudian ini antenanya. Antenanya kita dapat antena. Nah, ini antenanya kayak punyanya WRW ya, kayak seperti ini modelnya. Tapi ini VHF ya 136 sampai 174. Ya, seperti ini. Nanti kita ukur aja. Kemudian kita dapat radionya. Ini dia radionya, penampakannya dari Radeon RT17. Nah, ini dia RT17. Simple aja. Ya, simple aja. Di sini tertulis power 5 watt, range 136 sampai 174. Ya, seperti itu dari Radeon RT17. Kemudian dapat baterai ini. Baterainya mirip-mirip apa? Ini pernah saya review kemarin ya. Baterainya mirip punyanya FC27 ya. Anda lihat nih. Nih, biru kayak gini. Jadi kayaknya sama dengan FC27 mungkin ya. Seperti itu. Ini kayaknya untuk supaya waterproof ya. Tapi jangan dihujan-hujanin juga. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja dicelup ya. Kalau hujan-hujanan mungkin nggak apa-apa ini. Kita pasang seperti ini, kita tekan ya. Setelah itu baru kita lock. Kita tekan dulu ke bawah sampai kuat, baru di lock. Nah, di lock, didorong ini, di lock ya. Tuh kita dapat desktop chargernya. Di sini 13 volt input, outputnya nggak disebutin ya, paling 8,4 volt ya. Kemudian di sini kita dapat adapternya, dapat bel clipnya, ya, dapat tali juga ya. Oke, kita tinggalkan. Ini udah saya cas full ya, sudah dicas full. Jadi bisa kita lakukan pengetesan power nanti seperti apa, keluarnya berapa watt. Kemudian udah saya program juga di frekuensi pengetesan di Pak Pri. Ya, nanti kita akan tes seperti apa. Jadi kalau nggak salah itu channel 1 ini low power, channel 2 itu high power. Ya, kita akan coba aja nanti, tinggal kita tes ya. Oke, di sebelah kanannya di sini PTT-nya ini sudah plastik ya. Bukan karet, udah plastik, jadi awet. Ini PTT. Kemudian di sini tombol FM, di sini tombol scan atau shortcut yang lain ya. Nggak ada lampu. Nah, ini tombol volume sama on off. Ini tombol volume on off. Kemudian ini tombol program dari channel 1 sampai 16 ya, sampai 16. Terakhir 16. Kemudian di sini terdapat jack headphone, jack mic, mikrofon untuk program dan untuk extra mic. Kalau mau pakai extra mic ya bisa colok situ. Ini tempat belt clipnya. Ya, sederhana aja seperti itu. Kita coba on kan ya, kita coba on kan. Nah, kita coba on kan. Ada memori repeater yang saya buat di sini, itu nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3 ya, kita coba memori repeater. Nah, repeater bisa buka. Nomor 4 itu kalau nggak salah lokal di sini ya. Tapi saya belum bisa dengar ya. Oke, nggak ada masalah. Kita akan coba modulasi dulu ya. Coba modulasi. Oke, saya coba modulasi. Untuk memonitor kita menggunakan Baofeng A58S. Kita akan coba untuk monitor suaranya seperti apa. Ya, di sini. Di sini kita coba on kan radionya. Kemudian nanti saya bandingkan dengan UVB 6 ya. Kita pakai UVB 6. Oke.
kita coba tes suaranya dulu untuk yang Radeon RT17. Saya tes. 1 2 3. 1 2 3 tes Radeon RT17. Tes Radeon RT17. Nah, kita coba sekarang UVB6. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 UVB6 tes 1 2 3 UVB6 UVB6 tes 1 2 3 UVB6. Jadi UVB6 lebih treble ya. Coba sekali lagi RT17. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 RT17. Jadi RT17 cukup kenceng, namun suaranya agak ngebas ya. Kalau yang UVB6 ini dia treble. Nah, tapi ini kenceng juga, ini suaranya kenceng ya. Sebaliknya kita coba untuk penerimaan seperti apa. Kita coba dengarkan untuk menerima. Seperti apa kalau dia menerima dari B6. 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, itu VB6 sekarang saya pakai di A58S. Seperti apa dia menerima suara? Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke. Jadi sama ya. Hampir sama UVB6 sama A58S ya. Oke, kesimpulannya ini radio ini cukup kenceng juga suaranya ya. Cukup kenceng suaranya. Jadi jangan ragu-ragu saja untuk menggunakan radio ini. Ini squealnya saya bikin satu, jadi paling kecil sehingga paling peka. Jadi tadi bunyi-bunyi ceret-ceret gitu ya. Oke, sekarang kita akan nguji antenanya. Kita matikan dulu, kita ngetes antenanya. Apakah antenanya itu layak untuk bisa dipakai untuk komunikasi di VHF ya. Kita lihat. Kita lihat antenanya apakah layak dipergunakan di VHF. Ini sudah on. Langsung aja kita colokin ke Nano VNA analyzernya. Oke, kita startnya katanya minta di 139 teman-teman ya. Oke, saya akan buat 139. Nih, aduh sorry. 139 MHz ya. Kemudian stopnya di 174 MHz. Oke, kita lihat seperti apa antenanya. Dia bisa bekerja. Nah, paling rendah di 148 ya. Turun-turun ya antara 148 147. Ke bawah bisa sampai di 143. Nah, 143 di sini ya. Jadi bisa main di sampai 143. Di paling bawah, jadi kalau 139 SR-nya sudah tinggi sekali di atas itu ya. Oke, kemudian paling tinggi frekuensi di atas di 153, 151 ya, 151. Jadi 143 sampai 151 ya, kadang-kadang naik naik turun ini ya, biasalah ya. Oke, jadi sebagian frekuensi rapi, sebagian frekuensi orari itu bisa tercakupi oleh antena ini, nggak ada masalah. Jadi Anda bisa gunakan antena ini, cukup bagus ya. Kalau menurut saya ini cukup bagus, nggak apa-apa. Antena SWR-nya agak naik sedikit, tapi dia masih bisa toleransi ya. Oke, itu dia. Untuk antenanya cukup bagus ya. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Antenanya di VHF bisa bekerja dengan baik. Sekarang kita akan coba untuk melihat power output dari Radeon RT17 ini seperti apa. Katanya 5 watt, kita akan lihat apakah benar 5 watt atau kurang dari 5 watt ya, atau malah lebih ya. Kita lihat saja seperti apa, karena kadang-kadang ditulis 5 watt, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah itu kalau lebih ya bonus ya. Oke, kita langsung hidupin aja radionya. Nomor 1 itu kalau nggak salah low power ya. Kita coba ya. Itu di 145 pengujian tadi ya. Kita coba low power. Wah, kenapa low powernya 2 watt? Coba high power. Ini high. Wah, high-nya gede ya. Jadi low-nya Anda lihat ya, low-nya 2 watt.
high-nya ini kayaknya lebih dari 5, saya coba. Oh, 5 watt ya. Jadi high-nya 5 watt juga sama. Ya 5 watt, cuman kalau di skala 5 watt dia lebih dikit. Ya 5 watt lebih dikit ya. Jadi 5,1 apa 5, berapa gitu ya. Kalau low-nya tadi dia di 2 watt. Ini low-nya. Nah, low-nya 2 watt. Jadi low-nya 2 watt. Gede banget low-nya. Ya, untuk seukuran ini asik loh ya. Nggak ada layarnya, terus bisa diprogram. Nah, untuk cara programnya nanti akan saya kasih tahu ya, sekalian kita akan coba ya. Jadi programnya Anda nanti bisa beli langsung di tokonya atau disuruh isi langsung, nggak apa-apa ya. Nanti akan saya sampaikan linknya. Ini tetap masih disupport sama Rumah HT ya. Jadi saya masih disupport sama Rumah HT. Bagi Anda yang di Jogja, Anda bisa langsung ke Rumah HT untuk bisa ngisi program radionya ya, frekuensinya langsung di sana. Atau kalau Anda mau softwarenya, Anda bisa beli di Rumah HT, nanti dikasih softwarenya ya. Seperti itu kalau yang di Jogja. Kalau yang di luar, nanti Anda silakan kunjungi di webnya, nanti akan saya sampaikan linknya. Kalau misalnya di webnya itu belum ada, produk ini ataupun barang yang ditawarkan, Anda silakan hubungi saja. Di situ ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi ya, sesuai dengan link yang saya berikan gitu. Oke, kita sekarang akan coba melihat program dari RT17. Dan ini programnya saya dipinjemin ya, karena radionya dipinjemin, programnya juga dipinjemin. Jadi kalau Anda mau program jangan ke saya ya, karena saya juga dipinjamin, jadi harus dikembalikan programnya gitu ya. Oke, kita akan coba menunjukkan kepada Anda untuk program dari RT17 seperti apa. Sebenarnya sangat simpel sekali ya ini RT17 programnya. Jadi nggak sulit ya, simpel banget. Jadi kita coba buka programnya. Udah buka komputer, udah hidup. Nah, untuk memprogramnya adalah kita menggunakan kabel data. Kabel data ini standar ya, bisa pakai kabel datanya punya Bofeng, punya Rotofish, punya radio-radio Cina yang lain juga bisa Anda gunakan ya. Jadi saya akan pasang dulu ya. Saya pasang kabelnya ke sini. Kita masukin ya. Radionya nggak usah dihidupin dulu, kita colokin dulu ke USB-nya. Saya colokin ke USB komputer. Jadi setelah kita colokin baru kita hidupin radionya, nggak apa-apa, satu-satu gitu ya. Nah ini udah hidup, udah bunyi di laptop, sudah bunyi ya. Kemudian ya boleh kita on aja. Radionya saya on. Jadi pada posisi kita standby begini, nanti lama-lama dia transmit ya. Makanya saya tuh kadang-kadang saya buka programnya dulu ya. Kita buka programnya, namanya di sini RT17. Nah, RT17 ada dua di sini. RT17 punyanya Rotofish, sama RT17-nya punya Radion. Jadi beda ya, punya Rotofish sama Radion beda, nggak bisa saling pakai gitu ya. Oke, ini sudah hidup, programnya seperti ini. Mungkin bisa diperbesar ya, saya perbesar. Nah, seperti itu. Nah, ini programnya seperti ini. Nah, kita hidupin radionya, sudah on radionya, hidup. Sekarang yang paling penting adalah kita tahu portnya dulu. Kita komunikasikan portnya. Oh, ternyata di sini auto ya. Anda baca auto search comport, jadi nggak ada masalah, kita nggak usah ngecek-ngecek lagi, langsung saya read aja, saya read dari radio. Saya coba baca program yang udah saya simpan di radio ya, seperti ini. Dia akan terbaca cepat sekali karena hanya 16 program yang ada di sini. Jadi di sini saya sudah isi RT-nya sampai nomor 3. Nanti kalau Anda mengisi yang selanjutnya itu sama aja, tinggal ketik di sini. Kemudian kalau repeater biasanya kan di sini ada tune-nya, Anda isi tune-nya seperti itu ya. Kemudian semuanya bandwidth-nya saya pakai wide, dan di sini tidak ada plus shift atau plus
different dan shiftnya itu nggak ada. Yang ada cuman RX TX, jadi tinggal gampang kita isi RX sama TX-nya. Oke, setelah kita semuanya selesaikan, kita langsung write. Kita write ya, ini write. Jadi kita isi ulang ke radionya. Kita isi ulang ke radionya seperti ini. Dia akan berkedip-kedip. Dia akan berkedip hijau, itu berarti tandanya dia masuk ke radionya ngisi data. Oke, selesai. Kalau sudah selesai kita tutup seperti ini. Kita tidak usah save data, nggak apa-apa. Kalau Anda mau save ya silakan di save. Oke, itu aja, simple sekali untuk programnya. Jadi high powernya tadi di program ya. Jadi high power, low power di sini di program dari program RT17 tadi. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan melakukan pengujian pengetesan untuk komunikasi ke Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee. Oke, kita langsung menghubungi Pak Pri-nya. Oke, Pak Pri udah siap ya. Udah siap untuk kita lakukan komunikasi ke beliau. Jadi ini saya pasang konektor dulu ya. Pasang konektor. Kita pakai low power di program 1. Mudah-mudahan langsung bisa ngerisip Pak Pri ini. Apakah radionya ini peka apa enggak? Kita lihat sama-sama ya. Kita buktikan sama-sama untuk radio ini seperti apa pekanya, dan nanti kita akan lihat modulasinya dengan yang lain ini, radio-radio yang lain dari Bofeng. Apakah radio ini layak juga suaranya, vokalnya? Nanti kita lihat saja ya. Oke, kita hidupkan radionya. Jadi sudah hidup. Antena saya pasang. Ini low powernya 2 watt. Kita coba ke Pak Pri. Harusnya lebih besar daripada Bofeng ya untuk sinyal ya. Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee 5620 kedip-kedip ganti. KSL 5920 ya, lebih besar dari Bofeng ya. Ini soalnya ini low powernya 2 watt. Low powernya 2 watt Pak Pri. Saya pakai Radeon. Ini radio buta Pak Pri. Radio buta, nggak ada layarnya, jadi saya cuman main putar channelnya gitu, tapi udah tak memori gitu, tinggal muter channelnya. Ini low power 20 ya, saya coba high power Pak Pri ya, ganti. Ya, sekarang 20-nya ternyata sudah mantep 20. 1, 2. Oke, KSL Pak Pri, mantap 20-nya. Sekarang high powernya gimana Pak Pri, ganti? 40 ganti. KSL 40, jadi high powernya 40, low powernya 20 tadi ya, mantap kalau begitu radionya ya. Modulasi banter Pak Pri, ganti. Banter ya, cukup banter begitu, cukup banter ganti. 1. Oke, kalau cukup banter saya kembalikan lagi ke low power aja gitu Pak Pri. Ya, resipnya juga bagus ya. Langsung nompo HP ya, ganti. Oke ya. Resipnya bagus ya teman-teman. Ya, itu ya. Ya, kualitas radio banyak macam-macam. Itu di yang satunya punya kelebihan masing-masing. Begitu modulasi ini Bofeng untuk kas Bofeng ini mantep gitu. ID YC itu YC, YB itu VS, Y ganti. KSL Pak Pri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ini bukan Bofeng Pak Pri. Ini bukan Bofeng, ini Radeon. Radio tambah N, jadi bacanya Radeon, ganti. Tak kira Bofeng. Makanya kalau Bofeng kok khas suaranya agak beda. Ternyata Radeon. Ya oke. Beda. Sambil ngopi. Ternyata dengan Bofeng beda gitu ganti. KSL gitu Pak Pri. Coba saya masang Bofeng ya. Nanti dengerin modulasinya ya, ntar. Oke, silakan ganti. Tak pasang Bofeng ya. Apa yang terjadi Pak Pri dengerin nanti. Oke, Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Dengan ini gimana Pak Pri?
Putus-putus saya namanya Pak Pri. Kenapa Pak Pri? Sebentar Pak Pri, kok kecil-kecil suaranya putus-putus ya, ganti. Menu. Confirm. Bentar, saya nggak dengar Pak Pri. Ya, ternyata UVB6 ini nggak peka ya. Sebentar, saya ganti radio lagi, ntar. UVB6 nggak peka ya. Saya akan ganti lagi dengan radio yang lain, A58S. Memang antenanya tak tinggi dikit, malah nggak bisa ngerisip nih UVB6. Nah, kalau A58S mungkin masih bisa ya, meskipun antena ditinggiin. Kita akan coba ya. Oke Pak Pri, saya pakai A58S sekarang. Ini lebih peka gitu. Tapi suaranya mungkin beda sama UVB6 tadi, ganti. Agak kalau kencengnya kenceng ya. Oke teman-teman, sorry terganggu tadi, saya harus ngelayanin dulu, ada yang lagi kerja ya. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie Tinggi dulu. Kenapa Pak Pri? Tadi lebih banter ganti? Oke, demikian. Itu ceritanya. Apa? Signalnya ini paling kecil kalau dibanding yang dua sebelumnya. Menu. Ini paling kecil nih cukup wattnya. Power. Confirm. Oh, tapi sinyalnya gede, maksudnya suaranya kenceng ini enggak Pak Pri, ganti? Kenceng gitu. Ini terakhir kok bisa 20 dB itu. Yang terakhir kok 20 dB ganti. Tak naikin ke high power, 20 ya KSL. Tapi suaranya kenceng ya. Tapi dengan Radeon kenceng mana Pak Pri, ganti? Kalau didengar mantap, kalau menurut saya vokalnya untuk Radeon ganti. Oh, Radeon mantep vokalnya ya, KSL gitu Pak Pri. Ya, kalau UVB6 tadi nggak bisa ngerisip Pak Pri. Pak Pri panggil-panggil saya juga susah jawabnya. UVB6 tadi ganti. Ya, saya 3 kali merespon, 3 kali merespon tidak terjawab, guna ganti. KSL Pak Pri. Ya. Padahal suaranya bagus juga UVB6 Pak Pri, ganti. Bagus, bagus juga bagus gitu. Sebenarnya ada lebih apa kalau yang susah receive itu tadi terapanya ada begitu ganti. KSL gitu Pak Pri. Nah ini saya pakai Radeon lagi Pak Pri. Saya pakai AT Radeon lagi RT17 ganti. Oke ya mantap suaranya. Mantap suara. Mantap kalau saya Kencang. terima di sini. Demikian YC YB2 VSY. Ini pakai antena dipolnya apa ganti? Iya pakai dipol ini, pakai low powernya Radeon gitu. Pakai dipol tapi pakai low power Radeon ganti. Ya, demikian. Ya 9 steady-nya di 9, kalau ke 20-nya kedip-kedip. Memang agak menurun ya. Demikian ke 9-nya. Pertama tadi 20, sekarang turun lagi. Memang cuaca. Pengaruh cuaca. YB2 VSY gitu ganti. GSL Pak Pri, GSL ya. Kalau pakai antena yang di luar pasti 60 gitu. Karena ini antenanya di dalam ya wajar aja lah, nggak apa-apa. GSL Pak Pri, terima kasih banyak Pak Pri. Ditunggu nanti tak panggil lagi. Standby sebentar, tak tutupnya dulu ganti. Ya, silakan. Ya. Kita itu yang kita yang berapa tuh Victor Sierra yang Guante. Oke, teman-teman semua ya, itu tadi pengujian kita menggunakan HT Radeon ya RT17. Ternyata setelah diterima oleh Pak Pri itu HT ini cukup kencang modulasinya ya. Dan yang lebih asik lagi itu ya, resipnya oke gitu, resipnya oke. Nggak ada masalah dengan resipnya, peka. Sementara yang tadi saya coba dengan UVB6 malah putus-putus, UVB6 nggak terlalu bagus. Namun A58S juga masih tetap oke untuk menerima, cuman vokalnya masih tetap bagus Radeon ya, diterima di Pak Pri tadi, Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee. Ya kalau dilihat secara sekilas ya, HT-nya Anda lihat ya, kecil ya, kecil, tipis dan
ringkes. Kalau saya sih enak ya, ringkes ya. Memang kita kan nggak selamanya menggunakan banyak frekuensi ya. Jadi frekuensi-frekuensi yang penting aja Anda simpan di sini. Anda kemana-mana Anda sudah bisa pakai radio ini tanpa khawatir kehilangan kontak ya. Jadi dengan radio ini Anda program saja, ini awet, pasti awet karena nggak ada layarnya, dan di sini ada automatic power off, Anda bisa hidupkan. Jadi misalnya selama 5 menit nggak dipakai, ini dia akan mati sendiri radionya ya. Oh ya, saya tadi lupa ya untuk menunjukin kalau bisa nerima radio, bisa nggak ya? Coba pencet. Kalau dalam ruangan seperti ini bisa nggak ya? Ada tombol ini yang untuk dengerin radio. Nggak bisa, di dalam ruangan sini nggak bisa nerima radio. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua untuk review dari Radeon RT17. Ini merupakan radio satu-satunya yang baru saya tahu ya, yang baru saya dapat. Ini radio seperti ini tapi VHF. Radio seperti ini tapi VHF. Kemudian kesimpulannya, antenanya bagus, bisa digunakan, resipnya bagus, peka. Kemudian powernya juga bagus, low-nya 2 watt, high-nya 5 watt ya, sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian apalagi pemrogramannya gampang sekali, tidak banyak pernak-perniknya, semuanya sangat simple dan ya cukup worth it lah dipakai untuk komunikasi, misalnya untuk sapam, atau untuk Anda di hotel, atau untuk Anda yang punya warung atau apa yang tentunya punya komunikasi yang di lingkup tertentu yang mungkin bisa digunakan. Ya bagi Anda komunitas-komunitas ini cocok ya, komunitas. Jadi tinggal Anda program aja repeaternya, Anda masukin ke sini, kan rata-rata VHF nih. Jarang yang pakai UHF ya. Ada UHF juga ada, tapi VHF rata-rata teman-teman. Jadi ini satu solusi bagi Anda, mungkin komunitas-komunitas bisa dipakai untuk radio repeaternya. Dengan ini Anda program aja, Anda gunakan, dan ini tentunya irit baterainya ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dan tentu like and subscribe-nya ditunggu. Yang paling penting adalah ditonton. Nah itu dia. Komennya juga diperlukan untuk memberikan perkembangan di channel ini ya. Berikan solusi kalau memang ada solusi, memberikan masukan. Mudah-mudahan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, ya mohon maaf karena kemampuan saya seperti itu. Tapi kalau saya bisa jawab, itu semua yang dari atas yang memberikan informasi kepada Anda. Oke, terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.